Komentari Ma'ruf Amin soal makan pisang bikin kenyang, ide Wapres makin tidak jelas. Kenyang tidak harus makan nasi. Bangsa pisang di dalam negeri akan semakin potensial. Sebagai perbandingan, ini 2 buah pisang itu setara dengan 1 porsi nasi sebesar 100 gram. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu makan 2 buah pisang, itu artinya sudah cukup mengenyangkan untuk mengganti 1 porsi nasi. Pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut bahwa makan 2 buah pisang sudah kenyang sebagai pengganti nasi menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Abu Hurairah, Nabi sudah ingatkan dulu, kata Nabi SAW, sayakunu fi akhir zaman, akan nampak di akhir masa nanti, di masa nanti, ya, dajjalun kadzabun, ada para pendusta yang dilukiskan oleh Nabi di hadis ini dengan istilah dajjalun, ya, terambil dari kata dajjal, ya. Jadi bukan dajjal sesungguhnya, ya, tapi mengambil satu makna yang melekat pada dajjal. Dajjal itu salah satu sifatnya dia pintar, punya magic, ya, sesuatu yang membuat anda terpukau, gitu ya. Jadi nanti kata Nabi ada orang-orang yang pintar, kalau dia mengeluarkan kata-kata bisa membuat anda terpikat, gitu, kayak benar kalimatnya, ya. Seperti diilustrasikan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, ya. Posisi paling kiri dari atas sampai sedikit ke bawahnya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sementara orang yang kalau dia bicara dalam urusan dunia itu bisa membuat anda terpikat, ya. Kata-katanya begitu cantik, retorikanya begitu menarik, dia. Wa yushhidullaha ala ma fil qalbi. Kadang-kadang dia mengambil nama Allah, ngambil ayat, potong, ambil untuk melekatkan apa yang ada dalam hatinya, ya, untuk mengatakan ini loh, ini dalilnya ini. Tapi enak saja motong sini dia tanpa dia paham apa maksudnya. Wa huwa aladdul khisam, ya, Allah berfirman, hati-hati, ini musuh yang paling bahaya. Ya, setan saja, setan musuh bukan? Musuh, tahu dari mana? Oke, Quran surah ke-2 Al-Baqarah misal 168, kan? Posisi paling kanan sebelah bawah. Innahu lakum aduwwun mubin. Dia musuh kamu yang paling nyata. Ya. Setan, sifat musuhnya disebut dengan adu. Adu itu sesuatu yang jelas, ya. Karena kita sudah nggak beda pendapat lagi, jelas. Ini posisinya jelas, dia musuh. Karena dia musuh, mudah kita hindari. Ya. Tapi maaf, ya, seharusnya cara menghindari itu kenal dulu tentang hakikat musuh. Ini saya perhatikan umat Islam ini umumnya nggak kenal siapa setan. Ya, setan, tapi nggak pernah diketahui, gitu ya. Ya. Anda harus pelajari itu. Nanti satu waktu kalau sudah masuk ke bahasan setan, kita ambil tentang setan itu, ya, jenis-jenisnya. Ada setan yang ada di masjid. Jangan kira masjid sepi dari setan. Ada. Ya, ada setan menggoda orang sholat. Bahkan kata Nabi akan digoda sampai lupa dia berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ya. Kalau anda sedang lupa menunaikan sholat berapa rakaat, itu anda sedang terkena godaan setan itu, ya. Dia masuk ke sela-sela orang sholat, ya. Abu Dawud nomor hadis 666. Ada setan di rumah, ada setan di mall, ada setan di kantor, itu banyak, ya. Kalau anda tidak kenal bagaimana cara dia menggoda, anda nggak bisa menghindarinya, ya. Anda harus tutup celahnya. Kalau anda tidak tahu di mana lubangnya jalan ke sini, anda nggak bisa menghindarinya, bisa terjebak di situ. Baik, ya. Nah, itu yang nyata. Tapi kalau ada musuh, tidak terlihat nyata musuhnya, hadir di sekitaran kita, nampak menghadirkan sesuatu yang mengagumkan, tapi dia berbahaya, itu bahasanya aladdun. Ya, kalau sudah ada konfrontasi disebut dengan khisam. Kata Allah, alad wa huwa aladdul khisam. Ini lebih bahaya dari setan nih. Ya, makanya hati-hati, ya. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada anda bukan masalah dusta urusan dunia, ya. Bukan dusta materi, dusta kedudukan, bukan. Tapi dia bicara masalah agama, tapi isinya dusta. Ya. Anda bisa kaget, bahkan orang dulu pun bisa terkejut. Iyyakum wa iyyahum. Anda mesti waspada dengan orang seperti itu. Ya. Sekarang sedang marak nih. Ya, ambil ayat Quran begini, mengatakan, oh ini tafsirnya begini. Padahal dia sendiri yang ngerti agama. Ya. Maka tinggalkan yang seperti itu, ya. Hati-hati. Kalau mendengar yang seperti itu, sudah ada ketentuan di Quran jelas. Kita nggak bisa komentar lagi. Tepat ketentuannya. Ya. Bahkan kalimatnya sangat tegas. Quran surah ke-4 ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan di dalam Quran yang tidak bisa berubah.
an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Jika Anda mendengar ada seseorang memberikan statement kepada Anda tapi mengingkari ketentuan di ayat Allah. Misal dia ambil ayat Quran, dia tafsirkan sekenanya ya, dengan tafsiran yang tidak benar. Ya. Atau wa yustahza'u biha, minimal dia olok-olok misalnya isinya. Ya. Dia olok-olok Quran, dia olok-olok perangkat keislaman kita misal, kan? Nah, itu sudah selesai. Fala taqudu ma'ahum, jangan sertai. Ma'ruf Amin soal makan pisang bikin kenyang, RR ide Wapres makin tidak jelas. Pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut bahwa makan 2 buah pisang sudah kenyang sebagai pengganti nasi menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah pakar ekonomi sekaligus politikus Indonesia Rizal Ramli. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di era rezim Jokowi periode pertama ini menganggap pernyataan Wapres sangat tidak jelas. Cuitan Rizal tersebut kontan saja membuat warganet turut mendukung komentarnya karena tidak sedikit yang menganggap pernyataan Wapres dinilai sangat ngawur di tengah harga-harga kebutuhan masyarakat mulai merangkak naik. Sedih lihat statement para pemimpin melemahkan harapan rakyat tanpa solusi lebih baik. Justru menyalahkan, menyudutkan rakyat untuk mengalah, prihatin kembali ke zaman dulu makan pisang cari pengganti kebutuhan pokok dengan yang lain, sedangkan mereka bertambah kaya berkali-kali lipat. Komentar warganet bernama akun Epudika. Seperti yang diketahui 2 hari lalu, Wapres Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa memakan 2 buah pisang setara dengan makan 1 piring nasi. Dan untuk kenyang, menurutnya tidak harus makan nasi. Seiring dengan gerakan diversifikasi pangan, kenyang tidak harus makan nasi ini semboyannya betul ya. Kenyang tidak harus makan nasi, pisang di dalam negeri akan semakin potensial. Sebagai perbandingan ini, 2 buah pisang itu setara dengan 1 porsi nasi seberat 100 gram. Jadi sebenarnya kalau bapak atau ibu makan 2 buah pisang itu artinya sudah cukup mengenyangkan, bukan? Itu mengganti 1 porsi nasi. Jadi makan 2 buah pisang tidak perlu makan nasi. Biasanya kita makan nasi ya, juga pisang iya, itu sudah berlebihan, ujarnya dalam rekaman video dari Sekretariat Wakil Presiden pada Rabu. Komentari Ma'ruf Amin soal makan pisang bikin kenyang, RR ide Wapres makin tidak jelas. Pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut bahwa makan 2 buah pisang sudah kenyang sebagai pengganti nasi menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah pakar ekonomi sekaligus politikus Indonesia Rizal Ramli. Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di era rezim Jokowi periode